Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Sapitri dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya mengenai penelitian tindakan kelas yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas 10 SMA Islam Az-Zahra dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe Tuesday. Lokasi penelitian yang saya gunakan yaitu SMA Islam Az-Zahra Palembang dengan waktu semester ganjil yaitu di bulan Juni sampai Juli 2020. Lanjut ke bagian isi yaitu judul. Judulnya ialah Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas 10 SMA Islam Az-Zahra dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe Tuesday. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan karena berdasarkan hasil pengamatan di SMA Islam Az-Zahra dalam strategi yang digunakan guru dalam mengajar dirasa kurang efektif dan kurang bervariatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil ujian tengah semester atau UTS di kelas 10 SMA Islam Az-Zahra Palembang yang belum memenuhi rata-rata. Adapun daftar pustaka dalam penulisan latar belakang ini yaitu yang pertama Ahmadi dan kawan-kawan mengenai ilmu pendidikan, yang kedua yaitu Sudarwan Danim mengenai penghantar pendidikan, yang ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang selanjutnya yaitu file UPI 2003 mengenai pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yaitu Hasbullah mengenai dasar-dasar ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu Jalaluddin dan kawan-kawan mengenai filsafat pendidikan. Dan selanjutnya yaitu Suprijono mengenai cooperative learning. Selanjutnya yaitu alasan sebagai landasan dari penelitian ini yaitu 1. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariatif. Selanjutnya, belum optimalnya kemampuan kerjasama dan kemandirian siswa. Selanjutnya yaitu terdapat pengelompokan dalam pergaulan siswa, di mana siswa yang pandai bergaul dengan siswa yang pandai, begitupun juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu daya serap siswa terhadap pelajaran sejarah tergolong rendah yang ditunjukkan melalui hasil ulangan tengah semester siswa di mana keseluruhan siswa belum mencapai nilai KKM, dan yang terakhir yaitu belum terlaksananya metode pembelajaran Tuesday di pendidikan sejarah. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang di atas telah didapatkan masalah yaitu apakah penggunaan strategi kooperatif tipe Tuesday dapat meningkatkan hasil belajar sejarah kelas 10 SMA Islam Az-Zahra Palembang. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Cara memecahkan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Tuesday. Dengan metode ini diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Alasan penerapan metode ini ialah untuk melatih kerjasama antar siswa. Metode ini melibatkan siswa yang memiliki karakteristik berbeda. Mengapa? Karena hal ini dapat dimaksudkan agar seluruh siswa dapat menerima ilmu, mengungkapkan pendapat, dan memahami materi secara berkelompok. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas 10 SMA Islam Az-Zahra melalui penggunaan strategi kooperatif dengan metode Tuesday. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang metode penelitian pembelajaran Tuesday terkait peningkatan hasil belajar sejarah sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai sumber referensi oleh pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu bagi siswa.
dapat meningkatkan hasil belajar sejarah. Selanjutnya yaitu bagi guru, yang pertama membantu guru melatih kemandirian peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu membantu guru untuk membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah, yang pertama yaitu membantu sekolah untuk membentuk karakter peserta didik, dan yang terakhir yaitu bagi peneliti lain, yaitu sebagai referensi penelitian tindakan kelas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Kerangka teoritis di sini meliputi strategi pembelajaran, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Pengertiannya yaitu strategi pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk memfasilitasi, yaitu guru sebagai fasilitator, peserta didik agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Pengertiannya yaitu model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok. Kelompok di sini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran kooperatif. Di antaranya yaitu meningkatkan bekerja sama dan bersosialisasi. Dan selanjutnya yaitu melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan perilaku selama bekerja sama. Adapun selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuannya meliputi satu, hasil belajar akademik, yaitu kecakapan akademik. Yang selanjutnya yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu atau kecakapan personal. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan sosial atau kecakapan sosial. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Adapun ciri-ciri pembelajarannya meliputi satu, setiap anggota memiliki peran. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Yang ketiga yaitu setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembelajarannya dan juga teman-teman kelompoknya. Dan yang keempat yaitu guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang terakhir yaitu guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan, pengaruh yang amat penting bagi pencapaian siswa. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Adapun keunggulannya, strategi pembelajaran kooperatif tidak terlalu menggantungkan diri pada guru. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif tidak mengembangkan kemampuan dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respect pada orang lain. Dan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri. Selanjutnya yaitu metode-metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Times Games Tournament atau TGT. Yang kedua yaitu Times Assisted Individualization atau TAI. Yang selanjutnya yaitu Student Team Achievement Division atau STAD. Selanjutnya yaitu Number Together atau NHT. Selanjutnya yaitu Jigsaw, Think Pair Share, To Stay. Dan yang selanjutnya yaitu Role Playing, Pair Check, Cooperative Script, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran To Stay. Pengertiannya yaitu model pembelajaran kooperatif To Stay membagi peran-peran peserta didik sebagai stray dan stay, yang kemudian bertugas untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Siswa yang berperan sebagai stray bertugas mencari informasi yang relevan untuk memecahkan masalah dengan bertamu ke kelompok lain. Siswa yang berperan sebagai stay bertugas membagikan hasil diskusi kelompoknya kepada stray kelompok yang berkunjung. Dengan peran tersebut, peserta didik diharapkan lebih aktif dalam memecahkan masalah,
mengungkapkan pendapat dan memahami materi secara berkelompok, dan dapat belajar untuk saling membantu dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran to stay to stray menurut Teni Reja dan kawan-kawan 2012. Yang pertama yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. Yang kedua, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing menjadi tamu kedua kelompok lain. Yang ketiga, 2 orang yang tinggal di dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Yang keempat yaitu tamu mohon berdiri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Adapun kelebihan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode to stay to stray. Adapun kelebihannya yaitu dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, kecenderungan belajar peserta didik menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi pada keefektifan. Yang keempat yaitu peserta didik diharapkan berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Dan yang ketujuh, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Sedangkan kekurangan dari metode ini, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Yang ketiga, membutuhkan banyak persiapan bagi guru, baik itu materi, dana, dan tenaga. Dan yang terakhir yaitu guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Deptiknas, hasil belajar siswa diharapkan adalah kemampuan untuk mencakup kemampuan efektif, kognitif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Hamalik, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi hasil belajar. Menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun evaluasi hasil belajar, menurut Jasmani berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses, yakni proses menentukan sampai seberapa jauh kemampuan yang didapat oleh siswa dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesisnya yaitu berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis tindakannya adalah adanya peningkatan hasil belajar sejarah dengan menggunakan strategi kooperatif tipe to stay to stray di kelas 10 SMA Islam Azhara Palembang. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode. Di sini adapun metodenya, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat penelitian ini ialah dilaksanakan di kelas 10 SMA Islam Azhara Palembang. Waktu penelitian yaitu waktu penelitian ini dilakukan di semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, tepatnya pada bulan Juli sampai Juni 2020. Adapun subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, tindakan kelas ini adalah peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Islam Azhara Palembang yang terdiri dari 30 siswa. Yang kedua yaitu objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah hasil belajar sejarah siswa kelas 10 IPS 1 SMA Islam Azhara Palembang. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai, digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket. Menurut Sugiono, angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar, kompetensi dasar persediaan. Yang selanjutnya yaitu tes tertulis atau yang sering disebut dengan paper and pencil test, adalah
tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tulisan. Jadi, tujuannya yaitu guru dapat mengetahui apakah siswa paham pada materi yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai digunakan beberapa instrumen pengumpulan data. Di antaranya yang pertama yaitu tes hasil belajar sejarah. Tes ini merupakan metode pengumpulan data penelitian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang. Dan yang kedua yaitu lembar observasi aspek afektif, yaitu aspek keaktifan siswa dan kemampuan kerjasama siswa. Peneliti memberikan skor pada masing-masing aspek yang akan diamati menggunakan 3 alternatif skor. Adapun selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini mengikuti model Kurt-Lewin yang dilakukan dalam bentuk siklus. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian ini yang pertama yaitu siklus 1, perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk penelitian. Tahapan ini meliputi langkah-langkah. Yang pertama yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman pembelajaran sejarah dengan metode pembelajaran tipe Tuesday. Yang kedua yaitu pembuatan lembar observasi yang berkaitan dengan hasil belajar afektif untuk mencatat kegiatan siswa di dalam kelas. Yang ketiga yaitu penyusunan materi pelajaran dan LKS dengan kompetensi dasar mengenai peradaban kuno yang membentuk dunia modern. Itu adalah materinya. Yang keempat yaitu berdiskusi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan kegiatan yang di kelas sesuai dengan metode yang akan diterapkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan atau acting. Pada tahap pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan pembelajaran sesuai yang telah didesain dalam RPP. Sedangkan peneliti bertindak sebagai observer yang bertindak sebagai pengamat dan pemberi motivasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Namun, pada pelaksanaan penelitian ini fleksibel dan dapat berubah sesuai kondisi. Tahap ini meliputi yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti terdapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, mengkomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya yaitu mengamati. Peneliti melakukan pengamatan selama pembelajaran dan melakukan pencatatan terhadap tindakan siswa di dalam lembar observasi, serta diamati kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakan tindakan. Pengamatan dan pencatatan yang dimaksud adalah yang mencerminkan aspek aspek belajar siswa serta hasil belajar afektif siswa. Hasil dari observasi ini nantinya akan dijadikan bahan dalam tahap refleksi. Nah, yang terakhir yaitu merefleksi atau reflection. Dalam tahap ini dilakukan dengan melakukan diskusi antara peneliti dan guru yang bersangkutan mengenai lembar observasi yang telah dibuat. Pada refleksi ini, hasil observasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran sehingga nantinya akan dapat dilakukan identifikasi masalah dan kekurangan dalam penerapan metode pembelajaran tipe Tuesday ini. Setelah dilakukan identifikasi masalah, selanjutnya disusun tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang muncul. Selanjutnya yaitu siklus kedua. Siklus kedua ini dilakukan apabila siklus belum berhasil. Yang terdapat dalam siklus kedua masih sama, yaitu pertama tahap revisi perencanaan. Di sini tahapnya yaitu diskusi dengan guru mata pelajaran sejarah mengenai kekurangan yang terjadi pada pembelajaran di siklus 1 agar dapat dicarikan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Yang kedua, menyusun rencana baru agar pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran Tuesday dapat lebih matang.
Yang ketiga yaitu menyusun RPP pada kompetensi dasar mengenai macam-macam peradaban di dunia dengan menggunakan metode pembelajaran to stay to stray. Dan yang terakhir yaitu menyusun materi pembelajaran, LKS, dan soal evaluasi tentang macam-macam peradaban di dunia. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan, yaitu acting, yang dilakukan dalam tahap ini. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah didesain dalam RPP, sedangkan peneliti bertindak sebagai observer yang bertindak sebagai pengamat dan pemberi motivasi pada saat pembelajaran berlangsung. Namun, pada pelaksanaannya penelitian ini fleksibel, dapat berubah sesuai kondisi. Adapun tahapannya yaitu pendahuluan, kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, mengkomunikasikan, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu kegiatan mengamati atau observing di siklus 2. Penelitian ini melakukan kegiatan pengamatan selama pembelajaran dan melakukan pencatatan terhadap tindakan siswa di dalam lembar observasi. Dan yang terakhir yaitu merefleksi atau reflection di siklus 2. Tahap ini dilakukan dengan melakukan diskusi antara peneliti dan guru yang bersangkutan mengenai lembar observasi yang telah dibuat. Refleksi pada tahap siklus 2 bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar di siklus 1 dan siklus 2. Baik, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka dalam penelitian ini yang pertama, Ahmadi dan kawan-kawan mengenai ilmu pendidikan. Yang kedua, Suharsimi Arikunto mengenai penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, Sudarwandanim yaitu penghantar pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Selanjutnya file UPI 2003 pembelajaran kooperatif. Umar Hamalik proses belajar mengajar. Hamid Hasan dan kawan-kawan evaluasi hasil belajar. Hasbullah dasar-dasar ilmu pendidikan. Miftahul Huda cooperative learning. Jalaluddin dan kawan-kawan filsafat pendidikan. Jasmani pengukuran dan evaluasi dalam pengajaran. Nani Kusumawati mengenai strategi belajar mengajar sekolah dasar. Anita Lee, cooperative learning, mempraktikkan cooperative learning di ruang-ruang kelas. Yang selanjutnya Sumarsih Madia, penelitian tindakan, action research. Yang selanjutnya Nafiur Rofiq, pembelajaran kooperatif dalam pengajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu Rohmadi, pembelajaran kooperatif. Selanjutnya Rusman, model-model pembelajaran. Wina Sanjaya, strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Robert Slavin, cooperative learning. Sugi Hartono dan kawan-kawan, psikologi pendidikan. Jamil Suprihatiningrum, strategi pembelajaran. Agus Suprijono, cooperative learning. Sutardi, solusi mahir kimia. Suyadi, strategi pembelajaran pendidikan karakter. Tukiran Tanireja dan kawan-kawan, model-model pembelajaran inovatif. Rohiati Wiraatmaja, yaitu mengenai metode penelitian tindakan kelas. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam paparan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kepada teman-teman semua, apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.